Soto Viva, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya mendapat kesempatan eksklusif untuk mereview langsung Suzuki XX4 S-Cross facelift yang didatangkan utuh dari India oleh PT Suzuki Indomobile Sales. Secara keseluruhan, desainnya jadi lebih agresif dan lebih sangar dibanding yang sebelumnya yang dihadirkan di Gias waktu 2016 lalu. Yang terlihat paling signifikan berubah itu dari sektor eksterior di bagian depan. Grill sekarang vertikal, lebih besar. Ini sekilas mirip seperti BMW X1. Jadi lebih garang desainnya. Terus desain headlamp juga berubah, lebih agresif. Letak DRL-nya sudah di atas, berubah. Proyektor LED masih tersedia. Bumper depannya lekukannya jadi lebih berbeda lagi. Dan cover fog lamp juga dibuat berbeda. Sekarang agak lebar, diberi aksen chrome. Perubahan yang terlihat di sini ada di skid plate bawah. Skid plate ini terbuat dari plastik warna silver, desainnya lebih berubah dari yang sebelumnya. Terus secara dimensi, mobil Suzuki yang bermain di kelas crossover ini lebarnya lebih lebar dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya hanya 1765 mm, yang sekarang 1785 mm. Dilihat dari desain sampingnya, secara keseluruhan sebenarnya nggak ada perubahan. Panjang dimensinya pun masih sama, dia lebih tinggi. Yang paling terlihat adalah dari desain pelek. Ringnya masih sama 16, desainnya berubah, sekarang sudah dual tone warnanya, dan profil bannya aja nih yang lebih tebal. Yang ini 215/60 dan yang sebelumnya hanya 206/60. Sebenarnya nggak ngaruh juga sama ground clearance-nya. Ground clearance masih sama 180 mm. Cocok lah buat ukuran crossover. Dan yang terlihat paling berubah di sini hanya di skid plate samping. Sebenarnya kalau dikasih aksen hitam lebih garang lagi terlihatnya, tapi ini diberi warna silver. Dari desain lampu belakangnya juga dibuat berbeda. Ini sudah LED, tapi lampu seinnya masih bolham. Terus stop lamp-nya juga dibuat berbeda, ini lebih panjang desainnya. Dan sekarang sudah dilengkapi dengan sensor parking 4 titik. Ini untuk mencegah Anda yang kalau parkir sering sembarangan. Jadi dia sangat sensitif sekali sensor parkingnya. Dan desain skid plate bawahnya juga dibuat berbeda. Masih sama yang samping sama yang depan, berwarna silver, terbuat dari plastik. Bagi Anda yang senang berpergian, bagasi belakang crossover ini cukup luas dengan kapasitas 430 liter. Ini sepertinya muat membawa koper dan galon air galon, ada berapa banyak nih, cukup luas. Sekarang sudah ada dilengkapi partisi ini agar mencegah barang Anda kelihatan dari depan. Suzuki meletakkan ban cadangannya bukan di bawah tapi di dalam bagasinya. Coba kita lihat. Oke, ini space savernya, peleknya kaleng bukan pelek racing, dengan ukuran ban yang sama. Di bagasi belakang ini juga ada power outlet. Tapi mungkin nggak sih kalau lu sendiri nyarger handphone tapi handphone lo di belakang? Kayaknya sih ini buat aliran listrik towing. Biasanya kan kalau towing itu ada yang membutuhkan aliran listrik, dan ini bisa menggunakan power outlet yang di belakang sini. Dan sini juga ada lampu. Nah, ini bisa dimatikan. Ini biar kelihatan Anda membawa barang apa biar nggak keliru. Urusan dapur pacunya, S-Cross facelift ini masih mengandalkan mesin bensin yang sama seperti generasi sebelumnya dengan berkapasitas 1500 cc berkode M15A-DOHC yang dapat menyemburkan tenaga maksimal hingga 187,4 daya kuda dengan torsi 138 Nm. Namanya facelift, ya pasti ubahannya hanya paling signifikan ya di eksterior aja. Di interior sebenarnya tidak ada yang terlalu berubah banget. Kuncinya juga masih ya sudah smart key, keyless entry. Nyalainnya tinggal di start stop engine. Karena ini saya kebagian yang transmisi manual. Tuas transmisi juga masih sama dengan 5 percepatan. Katanya nih desainnya yang berubah di sini, di aksen AC-nya. Jadi aksen AC-nya itu sekarang sudah ada ini loh, kayak aluminium silver gitu. Terus di pilar deket pintu nih, ini udah ada ala-ala aluminium silver kayak gitu. Dan secara keseluruhan nggak ada lagi yang berubah. Di setir masih lengkap, dilengkapi audio switch control, sudah dilengkapi bluetooth juga, pedal shift. Nah ini karena yang tipe manual jadi nggak ada yang pedal shift. Kalau yang matic ada pedal shiftnya. AC-nya sudah digital, tampilannya sudah digital, tapi diaturnya masih sistem putar. Dia udah auto juga AC-nya. Desain bahan dashboardnya masih berbahan dashboard yang lumayan agak keras, tapi di setir dibalut kulit, lumayan bikin nyaman. Posisi duduk saya juga 170 cm dengan badan 170 cm.
Ini sangat visibilitasnya sangat bagus sekali ya untuk sebuah crossover. Nggak ada yang menghalangi penglihatan. Desain kap mesinnya juga pas, nggak terlalu tinggi. Sekarang gue ada di bangku belakang, gue jadi penumpang. Dengan postur gue 170 cm, legroomnya sangat lega. Ini posisi bangku depan, udah posisi duduk gue yang 170 cm. Headroomnya sih nggak begitu lega ya. Headroomnya masih ini sisanya sedikit banget, tapi sih legroomnya lega, cukup nyaman dengan headrest yang bisa diatur. Dan di sini di jok tengah, selain bisa menjadi jok penumpang, ini bisa jadi armrest. Ada cup holdernya untuk menaruh minuman-minuman segar. Nah, ini kita lewatin jalan rusak. Lumayan suspensinya, kelas crossover racikan India. Meskipun merek dagang Jepang Suzuki, tapi sekarang udah dibuatnya di India. Kalau menurut gue sih agak terlalu keras ya suspensinya. Nggak empuk, nggak keras. Tadi di jalan agak rusak dia agak keras, tapi di jalan biasa lumayan normal, nggak terlalu keras. Oke. Setirnya enteng, meskipun profil bannya ring 16, tapi dalam kabin cukup kedap. Oh, ini radius putarnya lebih lebar, radius putarnya lebih banyak ketimbang yang sebelumnya. Oh iya, untuk harga jualnya S-Cross ini yang transmisi manual dibanderol 256 juta, sedangkan yang Matic 268,8 jutaan. Harganya selisih 7 jutaan dari versi sebelumnya. Oke pemirsa Autoviva, sekian review kami soal Suzuki S-Cross facelift ini. Bye bye. Jika Anda menyukai video kami, bisa langsung like aja atau subscribe di viva.co.id. Jika tidak menyukai video ini, Anda bisa komentar di bawah ini dan memberi masukan buat kami agar video kami lebih bagus lagi di selanjutnya. Sampai jumpa di review mobil selanjutnya.